Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Ingat, dimanapun kalian berada harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar ruangan, menjaga jarak, dan kalau bisa tetap stay di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tahu hikmah apa saja sih yang kita bisa dapat dengan beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian malaikat, jin, setan, kemudian dalil-dalilnya, kemudian tugas-tugasnya seperti apa. Hari ini kita membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang pengertiannya. Ada yang tahu nggak tentang pengertian hikmah itu apa? Hikmah menurut bahasa atau diambil dari bahasa Arab yaitu bijak. Kemudian menurut istilahnya yaitu adalah pelajaran yang baik yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa atau kejadian. Maka pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya tentunya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Sini ada beberapa hikmah beriman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama adalah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya. Maksudnya adalah kebesaran makhluk itu pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Terbayangkan oleh kita bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kuat. Allah bisa menciptakan manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin, setan, dan lain-lainnya dari apa? Dari api. Itu menandakan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Betul tidak? Ya, itu salah satu hikmahnya, yaitu kita bisa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, bisa menciptakan apapun. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, tetapi mereka patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Hikmahnya adalah kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah itu diberi akal, diberi pikiran. Kita harus lebih patuh dan lebih taat menjalankan perintah Allah. Dan kalau bisa tanpa keluhan sedikit pun. Itu adalah salah satu hikmah beriman kita kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga, ada syukur. Syukur itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap perhatiannya kepada kita manusia, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi dua penjaga, dua malaikat yang selalu senantiasa mendampingi kita. Yaitu malaikat apa? Ada yang tahu? Kalau misalkan ada yang tahu, tulis di kolom komen ya. Itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita jadikan contoh sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas
melaksanakan seluruh perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, menjalani kehidupan, kita itu harus disiplin dan harus ikhlas menerima qada dan qadarnya Allah dalam melaksanakan perintah Allah tentunya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, lebih berhati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jalan kesesatan. Itu adalah salah satu hikmahnya. Kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita harus lebih ikhlas, lebih disiplin dalam beribadah kepada Allah. Karena musuh yang nyata itu ada. Dan yang terakhir, selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih kita mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Setan itu orang yang pintar. Dulu dia penghuni surga, tetapi karena kesombongannya Allah turunkan dia dan menjadi penghuni neraka yang kekal. Jadi kita itu harus selalu berjalan di jalan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, paham kan anak-anak? Nah, gimana? Kalian sudah paham belum tentang hikmah apa saja sih yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya? Kalau misalkan kalian sudah paham, coba kalian tuliskan 3 hikmah apa saja yang bisa kalian petik dari beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Kalau misalkan sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.